Baiklah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan teori hierarki dan membedah sebuah karya sastra menggunakan teori hierarki ini. Apa sih teori hierarki? Teori hierarki ialah teori kebutuhan manusia yang mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dasar dulu atau kebutuhan yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis. Jadi setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, dia akan naik tingkat terus sampai ke tingkatan paling tinggi, yaitu kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Nah, ada yang tahu siapa yang mengemukakan teori ini? Nah, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologis klinis. Teori ini biasanya dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu tentang 5 kebutuhan manusia ini berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, yang paling mendasar, itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa? Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup, yaitu meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian. Itu termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, dia akan naik ke tingkat yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Apa sih kebutuhan rasa aman gitu? Kebutuhan rasa aman itu kebutuhan yang meliputi tentang perlindungan bagi fisik manusia. Contohnya, kita tuh ingin dilindungi dari gangguan kriminalitas. Biar apa? Biar hidup kita tuh lebih aman dan nyaman gitu. Jadi kita tuh ingin rasa aman dan rasa nyaman. Oke, lanjut kita ke kebutuhan yang ketiga. Setelah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman kita terpenuhi, kita lanjut ke kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial atau kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan sosial atau kasih sayang ini merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau apa? Atau lingkungannya. Jadi kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan tahu contohnya apa? Contohnya itu adalah dihormati, berteman, menikah gitu. Itu adalah contoh dari kebutuhan sosial atau kasih sayang. Lanjutnya adalah kebutuhan penghargaan atau kebutuhan ego. Nah, tadi setelah kebutuhan fisiologis, terasa aman, kebutuhan sosial sudah terpenuhi. Nah, kita masuk ke kebutuhan ego. Diri kita tuh mencari kebutuhan ego gitu. Apa sih kebutuhan ego atau kebutuhan penghargaan? Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Jadi, manusia itu berusaha mencapai prestis, reputasi, dan status yang lebih baik dari orang lain gitu. Jadi dia tuh kayak contohnya itu dia tuh ingin mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya, maupun lebih baik dari orang lain tuh. Setelah keempat kebutuhan itu terpenuhi, yang terakhir ialah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya, atau kebutuhan terakhir tingkatannya menurut teori hierarki Maslow. Apa sih kebutuhan aktualisasi diri? Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Dimaksudkan dengan keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan gitu. Itulah tadi apa yang dimaksud 5 tingkatan menurut kebutuhan manusia. Bella, lanjut. Baiklah, di sini saya akan menganalisis cerita Sampuraga dari daerah Mandailing, Tapanuli Selatan menggunakan teori hierarki. Jadi setelah saya analisis, kebutuhan fisiologisnya itu terdapat saat si Sampuraga ini tuh pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, jadi setelah kebutuhan fisiologis dia terpenuhi, dia ingin kebutuhan yang kedua, masuk ke kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Nah, di sini tuh kebutuhan rasa aman tuh di saat si Sampuraga itu menikahi anak saudagar kaya. Jadi dia tuh ingin hidup dia tuh senang terus gitu. Jadi dia menikahi anak saudagar kaya tersebut agar hidup dia tuh aman gitu, enggak kembali ke masa lalunya itu susah gitu atau ekonominya kurang mampu. Lanjut ke setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, rasa amannya juga terpenuhi, lanjut ke kasih sayang. Jadi setelah dia menikah itu pada saat
setelah dia menikahi anak saudagar kaya itu, dia mendapat rasa sayang dan rasa cinta dari istrinya. Nah, itulah terpenuhilah kasih sayangnya. Selanjutnya penghargaan. Nah, karena dia tadi menikah dengan anak saudagar kaya tadi, nah, dia mendapatkan penghargaan dari semua orang di kampung tersebut. Nah, dia tuh dihargai karena dia tuh menjadi menantu dari saudagar kaya di daerah tersebut. Selanjutnya aktualisasi diri. Karena dia mendapatkan penghargaan, dihargai oleh dari kampung, nah dia menjadi sombong gitu, sampai dia tidak menganggap ibu kandungnya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dia tidak mengakui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf karena saya masih dalam belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.